Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam kebaktian online GKI Purbalingga tanggal 19 September 2021. Berikut ini ada beberapa buah warta yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, 1. Pelayan firman. Kebaktian umum dalam rangka penutupan Pepenkris 2021 pada hari Minggu 19 September 2021 dilayani oleh Saudari Karsten Anindya Putri Kasih, calon pendeta GKI Purbalingga. Yang kedua, kegiatan remaja yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September jam 10 pagi. Di dalam warta tanggal 12 September, di situ tertulis tanggal 26 September. Jadi ini merupakan ralat dari kegiatan Komisi Remaja. Kegiatan Komisi Anak akan diadakan pada tanggal 26 September melalui Zoom pukul 9 pagi. Yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Setelah diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut sampai warta tanggal 26 September 2021, bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka akan diadakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi atas diri Saudara Widi Kurniawan, anak dari keluarga Bapak Sutarno dan Ibu Esther Darwati, dengan Septiana Dwi Susanti, anak dari Bapak Hendra Budi Santosa dan Ibu Kustiati, pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dilayani oleh Pendeta Barmen Brevis Lumban Toruan, tempat di GKI Purbalingga. Mohon perhatian dan dukungan doa dari anggota jemaat sekalian. Warta jemaat yang lain dapat Bapak Ibu baca di kolom warta yang dibagikan di WhatsApp group, maupun dapat memintanya di kantor gereja. Sekian warta lisan kami sampaikan. Kami terus menghimbau anggota jemaat dan simpatisan agar tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud kesediaan kita memelihara kehidupan serta saling menjaga dan melindungi. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Sambutlah Dia, sambutlah Dia. Mari bersama kita datang kepadanya dengan kerendahan hati dan penuh syukur untuk bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Bersama-sama kita sambut kehadiran Tuhan pada ibadah ini dengan menyanyikan pujian Sambutlah Yesus.
kebaktian saat ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam penutupan Pekan Pendidikan Kristen yang juga diselenggarakan oleh gereja-gereja di lingkup Sinode wilayah Jawa Tengah dan juga GKJ, hari ini kita akan bersama merenungkan tema menyambut bukan disambut. Kita akan kembali belajar dari kisah percakapan Yesus bersama para murid yang saat itu sedang memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbesar? Bukankah fenomena ini juga bahkan dekat dengan kehidupan kita di masa kini? Betapa kita berusaha, kita berjuang, kita bersaing agar bisa mendapatkan posisi yang terutama, supaya kita bisa menjadi terkenal, menjadi yang terdepan, karena dengan status tersebut kita akan mendapatkan keistimewaan. Pertanyaannya, apakah salah? Lalu bagaimana kita menyikapi hasrat tersebut? Kiranya hikmat Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebaktian saat ini. Saat ini mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk 1 minggu yang sudah Tuhan izinkan kepada kami untuk bisa kami lalui dan juga bisa kami kelola. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni jika di dalam perjalanan kehidupan kami, keinginan untuk menjadi yang terbesar, keinginan untuk menjadi yang terutama, justru membuat kami mengabaikan kehidupan di sekitar kami. Kami yang seharusnya menjadi pembawa damai-Mu, kami yang seharusnya menyalurkan kasih-Mu, justru merebutnya dari mereka karena kami ingin diakui, dihormati. Ajar dan mampukan kami ya Tuhan, agar tutur kata, pikiran dan perbuatan kami bisa menyaksikan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Hidup kami bukan lagi sepenuhnya milik kami, tetapi apa yang menjadi perbuatan, pikiran, dan perkataan kami, sungguh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Roh Kudus tolong tuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah menebus dan menyelamatkan kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, Tuhan selalu setia dengan janjinya, dan itulah yang membuat pemazmur bersaksi demikian di dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Allah yang menolong dan menopang pemazmur saat itu juga akan menolong dan menopang kita saat ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam kedua kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat
Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar dan juga mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyiapkan hati di dalam doa, kita mohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau selalu punya cara agar kami tetap merasa aman, agar kami tetap merasa teduh, sehingga kami memiliki keyakinan bahwa kami selamat di tangan Yesus. Walau terkadang kami tidak mengerti tentang cara dan maksud-Mu menghadirkan pengalaman demi pengalaman dalam hidup kami. Tetapi seiring dengan berjalannya kehidupan, kami dimampukan untuk bisa mengerti. Termasuk saat ini ketika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami meyakini bahwa firman-Mu yang akan menolong kami. Firman-Mu inilah yang menjadi salah satu cara Tuhan untuk bisa membuat kami mengerti tentang misteri kehidupan. Firman-Mu akan menyikapkan apa yang tersembunyi, menguatkan, menghibur, bahkan mendidik kami di dalam kebenaran. Roh Kudus, urapilah setiap kami, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, terlebih di dalam kami melakukan apa yang sudah kami dengar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa sekiranya setiap kami diinspirasikan lewat pemberitaan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, Sang Sabda kehidupan, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Injil diambil dari Markus 9, ayat yang ke-30 sampai dengan ke-37. Markus 9 ayat 30 sampai 37. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan akan merenungkan terlebih mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi itu keheningan di tempat vaksin menjadi pecah setelah petugas mengumumkan bahwa pendaftaran vaksinasi telah dibuka dan petugas akan membagikan nomor antrian ke peserta vaksinasi. Oleh karena itu diharapkan kepada peserta vaksinasi untuk bisa duduk dengan teratur. Namun semua orang yang ada di tempat tersebut berteriak, "Pak, saya kan duluan. Harusnya saya duluan. Harusnya di sisi sini yang duluan, bukannya dia duluan yang dapat." Suasana yang semula sudah terkendali, kemudian tidak lagi bisa terkendali.
sehingga membuat petugas menjadi kelabakan. Para peserta sudah tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan yang harus dijaga. Yang penting secepatnya mendapat nomor antrian. Di tengah riuhnya suasana pendaftaran, ada seorang bapak-bapak yang kemudian menghampiri salah satu petugas dan mengatakan, "Mari Pak, saya bantu." Dengan suaranya yang keras dan kesigapan bapak tersebut di dalam membagikan form, keadaan di tempat vaksinasi menjadi lebih terkendali, sehingga semua form bisa dibagikan kepada para peserta. Karena bapak ini mendahulukan peserta lainnya, akhirnya dia mendapat nomor antrian yang belakang. Namun ketika sang bapak sedang menunggu antriannya, ada seorang pemudi datang kepada bapak tersebut dan menyodorkan form yang ada di tangannya yang ternyata adalah nomor yang cukup awal. Kata pemudi tersebut, "Ini buat bapak saja, kebetulan teman saya tidak jadi datang. Apalagi tadi bapak sudah berkorban untuk bisa memberi nomor kepada yang lain sehingga mereka bisa mendapatkan nomor antrian." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mungkin pengalaman serupa pernah kita hadapi, kita alami ketika sedang mengantri nomor vaksinasi. Saat kita melihat orang tidak sabar menunggu untuk mendapatkan nomor antrian. Atau jangan-jangan kita sendirilah pelakunya. Dari realitas ini kita semakin menyadari bahwa naluri manusia adalah ingin diperlakukan terlebih dahulu, ingin diperlakukan yang terutama. Banyak orang ingin dilayani dan disambut dengan begitu baiknya. Tapi dari cerita ini pun kita juga melihat betapa penghargaan itu justru datang ketika kita membagikan kasih kita pada siapa saja. Sekalipun mungkin mendapat nomor urut yang terakhir, tetapi setidaknya satu orang di tempat tersebut menjadi respect, menjadi tergugah hatinya, menghargai usaha bapak tersebut. Dengan kata lain, penghargaan atau penghormatan itu akan datang dengan sendirinya saat kita mau dengan hangat melayani sesama kita tanpa kita perlu mencari-cari, bahkan merasa haus hormat atau haus kekuasaan. Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang diinspirasikan di dalam bacaan kita saat ini. Ketika Yesus menyampaikan kepada para murid yang sedang berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka bertikai karena sibuk memikirkan dan memperjuangkan kepentingan dan hawa nafsu mereka sendiri-sendiri. Dikisahkan di dalam bacaan kita hari ini, sesampainya para murid dan Yesus di Kapernaum di sebuah rumah, Yesus duduk dan memanggil mereka. Yang menjadi menarik bahwa kata memanggil di sini menggunakan kata ponein, artinya memanggil orang dengan menyebut nama. Dengan menyebut nama, Yesus memanggil para murid. Kita melihat relasi yang begitu intim, dekat antara Yesus dan juga para murid. Nah, saudara, undangan pribadi ini membuat para murid berdebar. Membuat mereka menjadi bertanya-tanya, siapa ya di antara mereka yang paling besar? Karena baru saja mereka berdebat, kalau kita melihat ya di dalam bacaan kita ini, siapa? Mereka mempertanyakan siapa yang mendapat tempat khusus bagi Yesus saat itu. Momen ini membuat para murid harap-harap cemas. Berharap semoga diri mereka lah yang ditunjuk oleh Yesus. Semoga dirinya lah yang dimaksud oleh Yesus. Tetapi tidak lama kemudian mereka terkejut ketika Yesus mengatakan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya. Yesus memutarbalikkan keinginan para murid. Benar, ada tempat terhormat di dekat Yesus. Tetapi tempat itu diduduki oleh mereka yang bersedia mengambil tempat paling rendah, tempat seorang pelayan yang tidak punya bawahan yang menjadi nomor urut terakhir karena melayani dan menolong semuanya.
Tapi ternyata Yesus tidak memanggil satupun dari ke-12 muridnya. Yesus hanya memberikan keterangan mengenai jalan yang harus ditempuh oleh para murid untuk menjadi yang terbesar, yaitu bagaimana mereka perlu melayani, bukan dilayani. Dan lebih menariknya lagi, Yesus menunjukkan tokoh terbesar saat itu, bukan para murid, tetapi apa? Saudara, di tengah kelompok 12 murid yang ingin menjadi terbesar, yang ingin mendapatkan posisi di dekat Yesus, Yesus justru menempatkan seorang anak kecil. Dan tidak berhenti di situ, Yesus menunjukkan gestur tubuh yang sangat hangat, yakni bagaimana dia memeluk anak itu. Saudara, anak kecil bagi masyarakat saat itu, bahkan mungkin sampai dengan saat ini, sering dianggap tidak punya status, belum punya arti apa-apa, dan menurut pemahaman masyarakat luas belum masuk hitungan. Tetapi di situ Yesus justru memberi arti lebih pada kehadiran anak tersebut. Dikatakan di ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Di sini Yesus meluruskan pikiran dan perhatian para murid. Para murid tidak dipanggil untuk mengatur cara agar orang menyambut mereka, agar orang menghargai mereka. Tetapi mereka lah yang seharusnya menyiapkan sambutan terhormat bagi orang lain. Pendek kata, Yesus mau mengatakan bahwa untuk menjadi terhormat, untuk bisa dihargai, bukan dengan cara berjalan mencari-cari di muka umum, tetapi dengan menyambut orang-orang di sekitar mereka, paling kecil sekalipun, dan menerima mereka dengan tangan yang terbuka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah panggilan untuk kita saat ini. Di tengah kebutuhan kita sebagai manusia yang perlu dihargai, yang perlu dihormati, perlu penerimaan dari orang lain, Yesus mengingatkan kita, para muridnya saat ini, bahwa penghargaan itu datang justru dari bagaimana sikap kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Budaya saling apresiasi itu perlu kita bangun di dalam relasi kita. Karena apresiasi, penghargaan menjadi kekuatan di dalam kita berelasi, baik di dalam keluarga, baik di dalam relasi kita dengan lingkungan sekitar, relasi kita di dalam lingkungan kerja, dimanapun kita berada, semangat apresiatif itu akan menjadi kekuatan di dalam berelasi. Kita melihat betapa anak bisa semakin dekat dengan orang tuanya, kakak dengan adik, teman dengan teman, guru dengan anak didik, pimpinan dengan karyawan, ketika relasi yang mereka dibangun di atas apresiasi. Ketika yang satu dengan yang lain saling menghargai, mengapresiasi setiap bentuk hal yang dilakukan oleh orang lain. Komunikasi akan menjadi lebih terbuka dan mendorong seseorang untuk bisa lebih kreatif. Karena setiap bentuk usahanya diterima, tidak dilihat sebagai sebuah kesalahan, tetapi menjadi pengalaman yang baik untuk ke depan. Yesus memanggil kita memiliki sikap gestur sepertinya, yaitu bagaimana dia menggendong anak kecil, memeluk anak itu. Artinya menciptakan rasa nyaman bagi orang yang ada di sekitarnya, bahkan untuk mereka yang secara pemikiran, secara posisi mungkin tidak lagi dipandang dengan baik. Yesus memanggil kita untuk bisa menghadirkan penghargaan, apresiasi di dalam kita menjalin relasi. Dengan begitu maka kita pun akan dihargai. Seperti yang terdapat di dalam Golden Rule kekristenan, bahwa jika kamu ingin orang lain melakukan hal itu kepadamu, lakukanlah demikian juga kepada mereka.
Jika kita ingin dihargai, maka lakukanlah. Membangun hubungan yang apresiatif itu juga kepada orang lain. Maka ketika hubungan itu diwarnai oleh apresiasi, komunikasi akan menjadi terbuka, seseorang akan menjadi lebih punya semangat yang positif untuk bisa berjuang, untuk bisa melanjutkan kehidupan. Yesus memanggil kita untuk bisa memiliki gestur sepertinya, memeluk anak kecil saat itu, sehingga setiap orang yang memerlukan rasa penerimaan juga boleh memilikinya. Kiranya Tuhan menolong kita, selamat membuka tangan kita untuk bisa merangkul mereka di sekitar kita dengan cara-cara yang positif, dengan cara-cara yang apresiatif. Selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita kembali menaikkan doa-doa kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu, terima kasih karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa duduk dan mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan bersama bisa bersemai di hati setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh sesama kami. Saat ini kami juga ingin menyampaikan setiap seru dan permohonan kami. Kami bersyukur ketika sebagai gereja kami diingatkan dengan adanya Pekan Pendidikan Kristen. Kami diingatkan bahwa Tuhan menempatkan kami untuk bisa saling bergandengan tangan menyatakan kesaksian yang hidup di dalam dunia pendidikan. Kami bersyukur untuk keberadaan badan penyelenggara pendidikan Kristen dan sekolah-sekolah Kristen baik yang ada di Indonesia maupun terkhusus untuk sekolah Bina Harapan yang kami miliki. Terima kasih karena Engkau mempercayakan kami satu anugerah yang begitu besar, yakni ketika Engkau memberikan kesempatan kepada badan penyelenggara pendidikan Kristen dan sekolah-sekolah Kristen untuk bisa menjadi partner kerjamu, untuk bisa mendampingi anak-anak didik agar mereka semakin bertumbuh di dalam pengetahuan dan juga iman mereka kepada Tuhan. Di tengah jatuh bangun kehidupan kami, terkhusus untuk bisa hidup berdampingan dengan situasi pandemi saat ini, kami bersyukur karena Engkau masih terus menganugerahkan kepada mereka kreativitas, daya juang dan hikmat-Mu bagi menara didik, para pendidik, setiap pihak yang terkait untuk bisa melalui proses pembelajaran ini dengan baik. Justru di tengah keterbatasan yang ada ini, kami bisa semakin melihat bahwa kuasa-Mu lah yang menyempurnakan setiap kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami masih terus menyerahkan dan mempercayakan setiap proses pembelajaran yang sedang dan akan diselenggarakan ke depan. Ketika waktu-waktu ini pemerintah sudah membolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas, yakni dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan dengan adanya perkembangan kabar ini. Kiranya kabar ini bisa menjadi kabar yang disambut dengan antusias dan penuh tanggung jawab oleh anak-anak, para pendidik, dan siapapun termasuk bagi kami, orang tua, wali murid. Akan ada banyak penyesuaian yang akan kami lakukan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan sajalah yang menopang setiap pribadi untuk bisa menikmati perubahan-perubahan yang ada. Pembelajaran dapat dilakukan dengan gembira, dengan hati yang bersuka, dan darinya mereka dimampukan untuk bisa mengembangkan sikap yang positif dan proaktif di dalam pembelajaran. Engkau juga akan melindungi dalam proses belajar mengajar yang akan dilakukan menjauhkan dari segala mara bahaya. Sungguh kami berserah hanya kepada Tuhan, guru kami yang setia dan begitu mengasihi kami untuk terus mendidik dan menuntun kami di dalam kehidupan ini. Di dalam doa syafaat ini juga kami ingin berdoa untuk karya dan pelayanan kami sebagai gereja secara lebih utuh, secara lebih holistik. Terima kasih untuk kesempatan berpelayanan yang sudah Tuhan beri, yang sudah Tuhan percayakan, baik di lingkungan Jemaat GKI Purbalingga,
maupun ketika kami Engkau utus pribadi lepas pribadi sebagai gerejamu, untuk kami bisa melaksanakan tugas dan panggilan kami di tengah kehidupan kami. Kiranya kasih-Mu yang akan terus menginspirasi dan mampukan kami menjadi berkat bagi kehidupan di sekitar kami. Tuhan memberkati setiap program di dalam waktu dekat, terkhusus untuk pelaksanaan bulan keluarga di bulan Oktober mendatang. Engkau bersama dengan tim yang ada, juga bersama dengan kami keluarga-keluarga di Jemaat GKI Purbalingga, sehingga kami bisa merayakan momen ini, menjadikannya sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan di dalam dan melalui kehidupan keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang Kepala Gereja kami. Saat ini kami hendak mengingat dan mendukung saudara-saudara kami di dalam setiap pergumulan dan perjuangan yang saat ini sedang mereka upayakan. Kami mengingat mereka yang sedang dalam proses pemulihan, yang sedang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami menyerahkan Bu Cikimbeng, Bapak Butros, maupun saudara sahabat kami yang belum kami sebutkan namanya. Kekuatan dari Tuhan sajalah yang akan menopang mereka. Anugerah-Mu lah yang akan memulihkan mereka, sehingga iman dan pengharapan mereka juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga mempercayakan orang tua kami, mereka yang sudah berusia lanjut. Di tengah setiap gejolak yang mereka alami, Engkau sajalah yang akan merungkuh mereka, menolong mereka, menghibur mereka. Untuk mereka yang masih berjuang mencari pekerjaan, untuk mereka yang merindukan kehadiran pasangan hidup, anak cucu di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, Tuhan juga yang akan menemani mereka di dalam masa-masa penantian ini, sehingga mereka boleh sepenuhnya bersandar di dalam kekuatan cinta Tuhan. Terlebih dari itu, tolong kami agar kami bisa bersolidaritas bersama dengan perjuangan saudara sahabat kami, sehingga kehidupan yang penuh shalom itu benar-benar sungguh menjadi nyata di dalam kehidupan di dunia ini, terkhusus di negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang akan memberkati setiap pemimpin di pemerintahan kami, maupun mereka yang diberikan kepercayaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Kiranya mereka bisa dimampukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan untuk mendatangkan damai sejahtera, kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia di tengah situasi seperti ini. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami yang sejati dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Celikanlah mata kami, gerakanlah kaki kami, dan tegarkan hati kami, tenangkan pikiran kami, agar kami dapat bertahan sekaligus berjuang, memperjuangkan kehidupan anugerah Tuhan yang penuh keterkejutan ini, sekaligus ada berkat yang mengiringinya. Di dalam lika-liku perjalanan hidup kami, biarlah yang terjadi pada hidup ini adalah apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam Kristus Yesus inilah doa kami menyerahkannya dan menyempurnakannya dengan doa yang sudah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan pengucapan syukur kita atas segala berkat dan pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Nas persembahan pada saat ini akan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan ke kantor gereja atau dapat juga ditransfer melalui Bank BCA atau Bank Mandiri, atau dapat juga dimasukkan ke kotak persembahan pada waktu kebaktian onsite. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyampaikan
doa atas persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehingga sampai dengan saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin menyampaikan ucapan syukur kami dalam bentuk materi yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya ini juga dapat dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja Tuhan, khususnya di GKI Purbalingga. Dan biarlah kami, para majelis ataupun komisi yang menggunakannya, dapat menggunakannya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.